Kita masuk ke pembahasan ini, hamzah wasal dan hamzah qata'. Perhatikan di situ, hamzah wasal dan hamzah qata'. 133 atau bab ke 14. 155. Hamzah qata' dan hamzah wasal. Hamzah qata' dan hamzah wasal merupakan bagian dari hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran untuk mencapai tilawah yang baik dan benar. Pembahasan ini menjadi lebih dibutuhkan karena adanya perbedaan cetakan mushaf antara satu negeri dengan negeri yang lain. Contohnya mushaf Utsmani itu terbitan Madinah, Arab Saudi. Jadi mayoritas di Arab Saudi memakai mushaf Utsmani. Yang saya bawa ini mushaf Utsmani. Kalau kita namanya mushaf Imla'i, jadi beda. Cara penulisannya berbeda karena mushaf Utsmani itu sejak zaman Utsman dulu dicetaknya. Mushaf Imla'i yang mushaf kita ini yang kita baca nih, yang besar-besar Qur'annya tadi ya. Itu kalau tidak dipelajari mushaf Utsmani ini, kita kagok bacanya ya, agak tersendat-sendat bacanya. Biasanya lancar baca pakai mushaf Imla'i, mushaf kita. Tiba kita baca pakai mushaf Madinah, mushaf Utsmani, terbata-bata karena memang agak beda cara penulisannya, terutama tentang hamzah qata' dan hamzah wasal ini tadi. Khususnya pada penulisan hamzah wasal dan di awal kalimat. Di awal kalimat itu hamzah wasal ada tanda yang namanya kepala shad. Nanti saya tuliskan. Mushaf cetakan Indonesia dalam penulisan semua hamzah telah dilengkapi dengan harokat-harokatnya. Jadi tidak susah lagi kita bacanya. Sedangkan mushaf cetakan Timur Tengah yang juga banyak beredar di masyarakat Indonesia tidak dilengkapi dengan harokat karena mengikuti kaidah penulisan yang aslinya, sehingga menimbulkan masalah bagi pembaca Al-Quran yang tidak faham bahasa Arab. Nah, ini hamzah qata' yang pertama. Hamzah qata' adalah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis, baik di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Isim atau kata benda. Isim itu kata benda dalam bahasa Arab. Fi'il kata kerja, dan harfun atau kata sambung. Wah, itu kata sambung ya. Karena ia bagian dari kalimat tersebut. Nah, contoh hamzah qata' pada isim istabrakun, itu hamzah qata', dia selamanya is, tidak boleh as, us, tidak boleh, selamanya is, itu jelas dah hamzah qata' dia. Contoh hamzah qata' pada fi'il anzala ala abdihil kitab. Anzala itu tidak boleh dibaca inzala atau unzala, bakunya seperti itu, anzala, tidak berubah-berubah dia. Contoh hamzah qata' pada harf inna
inna, ya itu ya, tidak boleh anna, tidak boleh unna, inna. Adapun ciri-ciri yang terdapat di dalam mushaf cetakan Timur Tengah ialah tanda hamzah. Jadi tanda hamzah itu menunjukkan bahwasanya dia hamzah kotok. Jadi ada hamzah. Sedangkan cara membacanya sesuai dengan harokat yang tertulis, fathah, kasrah, dhamma atau sukun, ya. Dan tidak boleh menggugurkannya di awal atau di tengah kalimat. Contoh, min istabraqin, tidak boleh dibaca min istabraqin. Kenapa? Karena dia adalah hamzah kotok. Jadi walaupun di awal kalimat dia tetap dibaca, di tengah kalimat dia tidak boleh dihilangkan, tetap harus bacanya seperti itu. Tidak boleh min istabraqin karena dia bukan hamzah wasal, hamzah kotok. Kecuali pada kata a'jamiyun di Quran surah Fussilat ayat 44. Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Nah, itu ayat 44. Menurut Imam Hafiz, ya, imam yang kita ikuti qiraatnya di Indonesia, hamzah pertama harus dibaca dan hamzah kedua dibaca tashil. Tashil artinya apa? Meringankan bacaan hamzah yang kedua. Itu yang dinamakan tashil. Definisi tashil itu ada dalam bacaan gharib. Jadi kita membahas masalah gharib itu berbeda. Ini tadi dikit aja. Jadi wa arabi, lanjutannya. Ini kan tashil. Tashil artinya definisinya meringankan bacaan hamzah yang kedua. Ini hamzah yang kedua ini. Jadi tidak boleh dibaca a'jamiyun, tapi bacanya meringankan hamzah kedua, bukan tidak boleh tapi diringankan hamzah yang kedua ini, ya. Ini hamzah yang kedua ini dinamakan tashil a'jamiyun. Ada di satu surat, itulah surat Fussilat ayat 40. Tidak ketik di tempat lain. Ini jadi hamzah kotok. Cukup sampai di situ aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kita bahas lagi minggu depan insyaallah hamzah wasal. Kita akan rajin insyaallah ini. Ada acara lagi insyaallah. Ada namanya Maulid masih lama, Surah Mi'raj juga masih lama. Insyaallah kalau sehat, mudah-mudahan kita senantiasa bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk belajar tahsin dan tajwid Al-Quran. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai hamzah qata'. Jadi hamzah qata' ini dia di awal kalimat tetap dibaca sesuai harokatnya. Di tengah kalimat dia tidak boleh dihilangkan. Beda dengan hamzah wasal. Kalau hamzah wasal di awal kalimat dia sesuai membacanya dengan kaidahnya nanti.
Ada sebelakangnya, nanti ada kaidahnya. Ada kaidah sulasi, ada rubai, ada khumasi, ada sudasi nanti. Sesuai dengan kaidahnya. Apakah dia fi'il amar atau fi'il madhi, fi'il mudhari', ya nanti berbeda. Hamzah wasal. Sedangkan di tengah kalimat dia dihilangkan seperti al-qari'atu mal-qari'ah. Hamzah wasal. Dan hamzah qata' tetap dibaca sesuai harokatnya. Kasrah kah, dhammah kah, atau fathah kah, atau sukun kah dia. Tidak boleh dia dihilangkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.